Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da amma ba'du. Yang pertama-tama mari kita panjatkan puja-puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana ia telah memberi kita kenikmatan, kesehatan, keimanan hingga saat ini. Yang kedua, salawat serta salam mari kita hadiahkan kepada junjungan alam ialah Nabi Muhammad SAW, yang mana ia telah membawa kita dari zaman kebodohan dari zaman kebodohan hingga zaman kepintaran. Tidak memperpanjang kata mukadimah, langsung saja. Saya di sini yang bernama Ahmad Taufik dari jurusan Pendidikan Agama Islam akan menjelaskan tentang geopolitik Indonesia. Geopolitik ialah yang dipelajari sebagai disiplin ilmu yang membahas tentang sistem politik yang berhubungan dengan letak geografis. Secara umum, geopolitik juga bisa diartikan sebagai sistem politik atau peraturan-peraturan dalam wujud kebijaksanaan dan strategi nasional yang didorong oleh letak geografis suatu negara. Jadi geopolitik dapat diartikan sebagai sistem politik atau peraturan-peraturan dalam wujud kebijakan dan strategi nasional yang didorong oleh aspirasi nasional geografik, atau bisa disebut pertimbangan geografi atau juga wilayah teritorial. Suatu negara yang jika dilaksanakan akan berdampak langsung atau tidak langsung pada sistem politik suatu negara. Sebaliknya, politik negara tersebut secara langsung maupun tidak langsung juga akan terdampak pada geografi negara yang bersangkutan. Yang kedua, ada beberapa teori yang telah ditetapkan oleh sebagian orang, yaitu yang pertama ada Ratzel, yang kedua ada Kagelen, yang ketiga ada Haushofer. Yang pertama, pengertian geopolitik menurut Ratzel. Friedrich Ratzel mengatakan bahwa dalam hal-hal tertentu, negara dapat disamakan dengan suatu organisme. Menurut keyakinannya, struktur politik dan geografi dapat dibandingkan dengan organisme biologis. Inti pendapat Ratzel ialah konsep ruang yang ditempati oleh kelompok-kelompok politik. Yang juga bisa Ratzel pada akhir abad ke-19 mengembangkan sebuah konsepsi geopolitik yang berasumsi bahwa negara dari sudut ruang yang ditempati oleh kelompok masyarakat politik sangat mirip sebuah organisme makhluk hidup. Oleh karena itu, ia sangat ditentukan dan terikat dengan hukum alam. Sebagai konsekuensinya, jika ingin tetap terus ada dan berkembang, maka ia berusaha mengembangkan dirinya, yakni melalui hukum ekspansi atau perluasan wilayah. Dari sinilah maka kita mengenal konsep kolonialisme dan imperialisme. Yang kedua, menurut Kagelen. Rudolf Kagelen adalah seorang ilmuwan politik yang berasal dari Swedia pada masa awal abad ke-20. Menurut Rudolf Kagelen, geopolitik adalah suatu seni dan juga praktek penggunaan kekuasaan politik atau suatu wilayah tertentu. Yang dimana maksudnya, Rudolf Kagelen juga mengembangkan konsep bahwa negara adalah
satuan atau sudut ruang yang mirip organisme, seturut dengan konsep ekspresionismenya. Namun, begitu Cagelan sangat menekankan konsep ekspresionisme yang didasarkan oleh intelektualisme, yakni sebuah negara harus mempunyai kapasitas intelektual untuk mempertahankan dan mengembangkan wilayahnya, yang mencakup geopolitik, ekonomi politik, keratopolitik, dan sosiopolitik. Sedangkan menurut Haushofer, hal ini dapat dilihat dari rumusan Karl Haushofer. Geopolitik adalah landasan ilmiah bagi tindakan politik dalam perjuangan demi kelangsungan hidup suatu organisasi negara untuk memperoleh ruang hidupnya. Yang juga bisa diartikan pandangan Haushofer tentang geopolitik berkembang di era pemerintahan Nazi di bawah pimpinan Adolf Hitler, yang menekankan pentingnya ekspansionisme yang dilandasi oleh ideologi fasisme yang saat itu sedang berkembang. Oleh karena itu, pandangan tersebut juga diterapkan dan dikembangkan juga di Jepang dalam ajaran Hako Leihyu yang dilandasi oleh semangat militerisme dan fasisme. Dalam rangka peneguhan semangat fasisme, itulah pandangan Haushofer berkembang. Oke, selanjutnya ialah pembahasan tentang geopolitik Indonesia. Setelah dipaparkan mengenai pandangan Razer, Cagelan, dan Haushofer mengenai konsep negara atau geopolitik secara luas, bagaimana pandangan bangsa Indonesia terkait geopolitik? Apakah geopolitik Indonesia memiliki persamaan dengan pandangan geopolitik tokoh-tokoh di atas atau justru memiliki pandangan geopolitik sendiri yang berbeda? Secara umum, geopolitik Indonesia didasarkan pada nilai-nilai yang tercantum dalam sila-sila Pancasila. Oke, selanjutnya yaitu khususnya terkait nilai ketuhanan dan kemanusiaan yang luhur, yang jelas dan tegas tertuang dalam pembukuan Undang-Undang tahun 1945. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang cinta damai, namun lebih cinta kemerdekaan. Bangsa Indonesia sangat menentang penjajahan atau ekspansionisme di muka bumi ini karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan keadilan. Oleh karenanya, bangsa Indonesia sangat menolak paham ekspansionisme apabila rasialisme, karena di mata Tuhan setiap orang mempunyai martabat luhur yang sama yang berdasarkan nilai ketuhanan dan kemanusiaan. Paham geopolitik bahasa Indonesia terumuskan dalam konsepsi wawasan Nusantara. Bagi bangsa Indonesia, geopolitik merupakan pandangan baru dalam mempertimbangkan faktor-faktor geografis wilayah negara untuk mencapai tujuan nasionalnya. Untuk Indonesia, geopolitik adalah kebijakan dalam rangka mencapai tujuan nasional dengan memanfaatkan keuntungan letak geografis negara berdasarkan pengetahuan ilmiah tentang kondisi geografis tersebut. Secara geografis, Indonesia memiliki ciri khas, yakni diapit dua samudra, Hindia dan Pasifik, dan benua Asia dan dua benua, Asia dan Australia, serta terletak di bawah orbit Geostationary Satellite Orbit (GSO). Indonesia merupakan negara kepulauan yang disebut Nusantara, Nusa di antara air, sehingga bisa disebut sebagai benua maritim Indonesia.
Wilayah negara Indonesia tersebut dituangkan secara yuridis formal dalam pasal 25A Undang-Undang UUD tahun 1945, amandemen nomor 4 yang berbunyi Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah, batas-batas dan hak-haknya ditetapkan oleh undang-undang. Atas dasar itukah Indonesia mengembangkan paham geopolitik nasionalnya, yakni wawasan Nusantara. Secara historis, wilayah Indonesia sebelumnya adalah wilayah bekas jajahan Belanda yang dulunya disebut Hindia Belanda. Wilayah Hindia Belanda yang sekarang disebut Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Dari konsep ini jelas sekali bahwa geopolitik Indonesia berbeda dengan konsep geopolitik yang memandang negara adalah organisme yang untuk mempertahankan hidupnya secara alami harus berekspansi atau mengekspansi wilayah lainnya. Karena bagi bangsa Indonesia, ekspansi wilayah atau penjajahan secara umum bertolak belakang dengan nilai-nilai kemanusiaan dan ketuhanan. Selain itu, terkait dengan hubungan internasional, pandangan geopolitik bangsa Indonesia berpijak pada paham nasionalisme kebangsaan atau tersirat dalam pidato Pancasila Soekarno, yakni sebuah paham kebangsaan yang bukan menyendiri, bukan chauvinisme, melainkan kebangsaan yang menuju persatuan dunia, persaudaraan dunia. Sebuah negara Indonesia merdeka yang harus didirikan tetapi juga harus menuju pula kepada kekeluargaan bangsa-bangsa. Oke, selanjutnya yaitu dasar pemikiran geopolitik Indonesia. Secara umum, geopolitik Indonesia didasarkan pada nilai-nilai yang tercantum dalam sila-sila Pancasila, khususnya terkait nilai ketuhanan dan kemanusiaan yang luhur, yang jelas dan tegas tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang cinta damai namun lebih cinta kemerdekaan. Namun ada beberapa yang berdasarkan tentang geopolitik Indonesia, yaitu yang pertama, falsafah Pancasila. Dalam falsafah Pancasila, nilai-nilai Pancasila mendasari pengembangan wawasan Nusantara, antara lain gotong royong, suatu nilai khas dari bangsa Indonesia. Gotong royong bukan hanya sekedar tolong-menolong, peduli atau empati. Gotong royong merupakan kerja kolektif dari berbagai elemen masyarakat dalam membangun jalan, misalnya yang bertujuan untuk kebaikan bersama. Nilai-nilai ketuhanan juga mengarahkan kita untuk memahami Tuhan bukan yaitu yang satu, tetapi Tuhan dalam arti mutlak yang harus diakui keberadaannya. Lebih dari sekedar itu, nilai-nilai ketuhanan seperti kebaikan, kejujuran, dan kasih sayang, rahmat, dan seterusnya hendak dapat diimplementasikan dalam kehidupan berbangsa. Dalam prakteknya, ini berarti antara agama tidak ada yang bertentangan, sebab setiap agama mengajarkan kebaikan. Nilai kemanusiaan Indonesia juga menjadi dasar wawasan Nusantara yang kemudian melahirkan HAM. Dalam filsafat Pancasila juga mengedepankan kepentingan masyarakat yang lebih luas harus lebih diutamakan tanpa mematikan kepentingan golongan. Yang kedua, aspek kewilayahan Nusantara. Dalam aspek kewilayahan Nusantara, kondisi objektif yang dimaksud dengan pemikiran geopolitik Indonesia yang mendasarkan aspek kewilayahan Nusantara ialah kondisi objektif geografi Indonesia yang terdiri atas ribuan pulau, memiliki karakteristik yang berbeda dengan negara lain. Pengaruh geografi merupakan suatu fenomena yang mutlak diperhitungkan karena mengandung beraneka ragam kekayaan alam, baik di dalam maupun di permukaan bumi, dan jumlah penduduk yang besar.
Dengan demikian, secara kontekstual, kondisi geografi Indonesia mengandung keunggulan sekaligus kelemahan atau kerawanan. Kondisi ini perlu diperhitungkan dan dicermati dalam perumusan geopolitik Indonesia. Yang ketiga yaitu aspek sosial budaya. Menurut ahli antropologi, tidak mungkin ada masyarakat kalau tidak ada kebudayaan. Dan sebaliknya, kebudayaan hanya mungkin ada di dalam masyarakat. Indonesia terdiri atas ratusan suku bangsa yang masing-masing memiliki adat istiadat, bahasa, agama, dan kepercayaan. Oleh karena itu, tata kehidupan nasional yang berhubungan dengan interaksi antara golongan masyarakat mengandung potensi konflik yang besar. Terlebih lagi, kesadaran nasional masyarakat masih relatif rendah dan jumlah masyarakat yang terdidik relatif terbatas. Yang keempat, aspek kesejarahan bangsa Indonesia. Aspek kesejarahan bangsa Indonesia mendasarkan perjuangan bangsa Indonesia memerdekakan diri menjadi sebuah negara berdaulat dari belenggu penjajahan. Tentu dibentuk dan terbentuk faktor-faktor historis yang memicunya. Selain itu, perumusan cita-cita, tujuan dasar negara, dan falsafah hidup bangsa tumbuh dan berkembang dari latar belakang sejarahnya. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan atau yang bisa saya presentasikan dari geografi geopolitik Indonesia. Mungkin sekian, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.